Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Satrio Adikusuma, mau mempresentasikan dari mata kuliah perlakuan permukaan yang berjudul Uji Brinel dan Meningkatkan Kekuatan. Ya, kita buka dulu PowerPoint-nya. Ya, teman-teman, perlakuan permukaan dari dosen pengampu Pak Humaydi Usman, Magister Engineer. Ya, mata kuliahnya adalah Uji Brinel Meningkatkan Kekuatan. Nama berikut merupakan nama-nama anggota kelompok saya, kelompok 3. Ada Mas Setio, ada Mas Anas, ada saya Satrio Adikusuma, ada Mas Cahya Denta, dan ada Mas Yono Septiono Zakwan dan Dira. Pengertian. Ya, di sini akan saya jelaskan mengenai pengertian uji Brinel. Uji Brinel adalah metode untuk mengukur kekerasan material biasanya dengan logam. Ini melibatkan indentasi bahan uji dengan indentor. Berbentuk bola dan kemudian mengukur diameter cetakan yang dihasilkan. Ini banyak digunakan dalam bidang teknik dan metalurgi untuk menilai suatu kekuatan sebuah material. Dan berikut merupakan contoh foto Brinell Hartner tester ya teman-teman. Ya, next. Nah, sejarah histori diusulkan oleh insinyur Swedia Johann August Brinell pada tahun 1900 adalah uji kekerasan pertama yang banyak digunakan di standarisasi dalam bidang teknik dan metalurgi. Ukuran lekukan yang besar dan memungkinkan kerusakan pada uji membatasi kegunaannya, namun ia juga mempunyai fitur yang berguna, yaitu nilai kekerasan dibagi dua, memberikan perkiraan UTS. Fitur ini berkontribusi untuk pada penerapan awal uji kekerasan yang bersaing. Pengujian kekerasan Brinell biasanya digunakan dalam pengujian paduan aluminium dan tembaga pada gaya yang lebih rendah serta baja dan besi tuang pada rentang gaya yang lebih tinggi. Karena pengujian Brinell menggunakan beban yang relatif tinggi dan oleh karena itu indentasinya relatif besar, pengujian ini sering digunakan untuk menentukan sebuah kekerasan dalam keadaan di mana sifat material secara keseluruhan sedang dipastikan bervariasi logam, kekerasan atau kondisi permukaan membuat metode lain tidak sesuai, seperti penempaan atau pengecoran dan sebagian besar. Next, FE. Metode Brinell cocok untuk seperti besi dan baja. Pengujian Brinell terhadap material dengan diameter bola dan gaya uji yang berbeda harus dilakukan dalam indeks diameter gaya yang bersama. Prosedur uji Brinell untuk memungkinkan perbandingan langsung dari nilai kekerasan yang diukur. Brinell dapat digunakan untuk menguji kekerasan besi hingga pengujian akan memberikan informasi tentang kekerasan relatif dari benda uji besi yang berguna dalam mengevaluasi kekuatan dan ketahanannya terhadap deformasi dan kerusakan. Selanjutnya adalah karbon. Karbon sendiri memiliki tingkat kekerasan yang bervariasi tergantung pada kandungan karbonnya. Proses perlakuan panas yang diterapkan, metode ini sering digunakan untuk menguji kekerasan baja termasuk baja karbon dan menentukan kekuatannya. Karbon pada baja dapat mempengaruhi kekerasan relatifnya. Baja karbon rendah cenderung memiliki kekerasan yang lebih rendah dibandingkan dengan baja karbon tinggi atau baja paduan. Karena kandungan karbonnya yang lebih rendah membuatnya lebih mudah untuk menghalangi deformasi plastik. Oleh karena itu, kandungan karbon dalam material akan mempengaruhi hasil uji Brinell. Dengan baja karbon tinggi atau baja paduan umumnya memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada baja karbon rendah. Nah, selanjutnya adalah proses carburizing, yaitu perlakuan panas yang digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja dan menambahkan karbon permukaannya. Uji Brinell di sisi lain adalah uji yang menggunakan mat bola baja yang ditekan ke permukaan bahan
dengan beban tertentu dalam konteks uji Brinell. Proses carburizing dapat meningkatkan kekerasan permukaan baja sehingga menghasilkan nilai kekerasan yang lebih tinggi saat digunakan pengujian kekerasan dengan metode Brinell. Nah, keuntungan dari proses carburizing adalah yang pertama, mudah mengontrol kedalaman dengan mengatur lamanya waktu tunggu. Yang kedua, baik untuk bentuk kompleks. Yang ketiga, biayanya rendah terutama untuk produksi massal. Yang keempat, bahan baku low carbon steel adalah penghematan struktur yang lebih tangguh daripada baja medium ataupun high carbon steels. Nah, proses carburizing. Pencucian benda kerja proses carburizing dengan waktu tertentu dan diperhatikan dalam kadar karbonnya furnace biasa lebih dari 1%. Proses quenching pada benda oli quenching temperaturnya adalah 90-200 derajat Celcius. Yang keempat, pencucian benda kerja. Yang kelima, proses tempering. Yang keenam, selesai. Selanjutnya adalah annealing, proses perlakuan panas logam. Annealing merupakan proses perlakuan panas terhadap logam atau paduan dengan memanaskan logam tersebut pada temperatur tertentu, menahan pada temperatur tadi beberapa saat, dan mendinginkan logam tadi dengan laju pendinginannya sangat lambat. Nah, untuk temperatur annealing biasanya sekitar 300, 350, 400, 450, dan 500 derajat Celcius. Untuk parameter yang lainnya menggunakan waktu penahan dalam dapur pemanas selama 60 menit dan laju kenaikan panas sekitar 5 derajat per menit. Nah, untuk tujuannya yaitu menempatkan baja yang mempunyai karbon tinggi tetapi dapat dikerjakan dengan mesin. Yang kedua, memperbaiki keuletan. Yang ketiga, menurunkan atau menghilangkan ketidakhomogenan struktur. Yang keempat, memperhalus ukuran butir. Nah, berikut merupakan jenis-jenis proses annealing. Yang pertama ada full annealing, yang kedua ada annealing normalisasi, yang ketiga ada annealing reskristalisasi, yang keempat annealing periodisasi, yang kelima isotermal, yang keenam quenching annealing. Full annealing merupakan proses perlakuan panas untuk menghasilkan perlit yang kasar, coarse perlit tetapi lunak dengan pemanasan sampai autentifikasi dan didinginasi dengan dapur, memperbaiki ukuran butir, serta dalam beberapa hal juga memperbaiki machinability. Pada proses full annealing ini biasanya dilakukan dengan memanaskan logam sampai ke atas temperatur kritis untuk baja hypotheutosial 250 derajat hingga 500 derajat di atas garis A3. Sedangkan untuk baja hipotosit 250 derajat hingga 500 derajat di atas garis A1. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan yang cukup lambat, biasanya dengan dapur atau dalam bahan yang mempunyai sifat penyekat panas yang baik. Spheroidesic annealing merupakan proses perlakuan panas menghasilkan struktur karbida. Spheroidesic ini yang selanjutnya ada stress relief annealing, merupakan proses perlakuan panas untuk menghilangkan tegangan sisa akibat proses sebelumnya. Yang ketiga adalah yang normalizing, adalah proses pemanasan logam hingga mencapai fase autensit, kemudian didinginkan secara perlahan dalam media pendinginan udara. Annealing proses merupakan perlakuan panas yang ditujukan untuk melunakkan dan menaikkan kembali keuletan benda kerja agar dapat dideformasi lebih lanjut. Yang ketiga, selanjutnya ada tempering. Proses tempering merupakan pemanasan baja sampai temperatur sedikit di bawah temperatur kritis, kemudian didiamkan dalam tungku, suhunya dipertahankan sampai merata hingga selama 15 menit. Proses quenching merupakan salah satu perlakuan panas terhadap logam dengan cara memanaskan material pada fase autensit dan didinginkan secara cepat. Yang selanjutnya jenis struktur mikro. Autensit terbentuk ketika besi dipanaskan selama pengerjaan logam. Ini adalah struktur mikro yang namun kuat dibentuk sangat baik dalam pengalasan. Yang selanjutnya ada ferrit. Ferrit merupakan struktur mikro yang lunak, stabil secara termodinamika yang terbentuk
dan berubah menjadi autensit. Cemented adalah struktur mikro yang secara stabil termodinamika mengandung besi dan karbon. Perlit merupakan pendinginan lambat. Penghasilan struktur mikro perlit terdiri dari lapisan ferit dan cementite yang berselang-seling. Bainit merupakan struktur mikro yang keras dan rapuh yang terbentuk ketika komponen baja didinginkan lebih cepat dan laju pendinginan perlit tetapi lebih lambat dari matresit. Jenis media pendinginan yakni ada gas. Pendinginan gas paling umum dilakukan pada aplikasi tungku vakum. Gas umum digunakan sebagai pendinginan termasuk gas helium, argon, hidrogen, dan nitrogen. Setiap gas memiliki sifat yang berbeda dan mempengaruhi proses quenching. Hidrogen memiliki laju pendinginan cepat dari semua media pendinginan gas. Nitrogen, suasananya terkendali, mengandung nitrogen sangat penting untuk pendinginan gas. Nitrogen adalah media pendinginan yang ideal untuk baja paduan rendah karena mencegah oksidasi permukaan yang dapat memastikan baja tidak mengeras. Argon cocok untuk bagian baja yang sensitif terhadap nitridasi. Efektif untuk menjaga suhu. Helium, gas quenching performa tinggi yang berguna meningkatkan toleransi dan kualitas. Selanjutnya ada air. Mendinginkan logam dengan cara cepat sehingga sangat baik untuk mencapai kekerasan maksimum pada aplikasi tertentu. Namun kecepatan pendinginannya juga dapat mengakibatkan distorsi dan juga keretakan akibat penumpukan tegangan internal. Akibatnya proses metalurgi lebih lanjut diperlukan untuk menyelesaikan bagian tersebut. Udara. Ada dua metode dalam pendinginan baja menggunakan udara. Udara paksa yakni udara paksa proses aktif melibatkan pemaksaan udara yang bertekanan melalui bagian logam. Metode ini komponennya cepat meskipun masih jauh lambat dibandingkan media pendingin lainnya. Minyak merupakan pendinginan dalam minyak, salah satu metode yang paling populer karena dapat mendinginkan logam dengan cepat tanpa resiko distorsi. Setiap oli quenching memiliki laju pendinginan dan trik titik nyala yang berbeda. Jadi memilih oli dengan sifat yang tepat sangatlah penting untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Air asin, air garam merupakan media pendinginan yang sangat baik untuk pendinginan cepat. Campuran garam dan air mencegah pembentukan gumpalan udara selama pendinginan yang memungkinkan untuk menutupi permukaan bagian lainnya yang seragam. Brinell hardness test. Uji kekerasan Brinell digunakan secara luas untuk menguji logam dan bukan logam untuk kekerasan rendah hingga sedang. Dinamakan demikian karena unsur Swedia mengembangkan uji ini. Beban tersebut dibagi menjadi area indentasi untuk mendapatkan Brinell hardness number BHN dalam bentuk persamaan. Dan berikut persamaannya, di mana HB merupakan Brinell hardness number BHN, F merupakan beban indentasi, dB merupakan diameter bola indentor, DI merupakan diameter indentasi permukaan. BHN yang dihasilkan pada satuan kilogram meter per milimeter persegi, tetapi satuan tersebut biasanya dihilangkan dalam menyatakan kehilangannya. Untuk material lebih kelas di atas 500 BHN, bola karbida semeta dipilih digunakan karena bola baja memiliki deformasi elastis mengkompromi ketepatan pembacaannya. Dan berikut merupakan tata caranya ya. Nah, selanjutnya ada Rockwell hardness test. Dalam uji Rockwell, indentor memiliki bentuk lucut bola diameter kecil sekitar 1,6 ataupun 3,2 mili. Diletakkan dalam spesimen menggunakan beban kecil 10 kg yang selanjutnya indentasi menetasi dalam material, kemudian beban utama sebesar 150 kg atau nilai lainnya diterapkan, menyebabkan indentor menembus ke dalam spesimen dengan jarak tertentu terhadap posisi awalnya. Metode Vickers menggunakan indentor berlian berbentuk piramida. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tekanan yang dibuat oleh indentor secara geometrik sama seberapapun bebannya. Beban yang diterap F merupakan beban yang diterapkan
kilogram dan D diagonal dari tekanan yang dibuatkan oleh indentor dari metode Vickers. Selanjutnya adalah tujuan pengujian kekerasan Brinell. Yang pertama adalah kontrol kualitas material, yang kedua pemilihan material yang sesuai dengan pabrikan, yang ketiga membandingkan material satu dengan material yang lainnya, yang keempat penelitian dan juga pengembangan. Nah, terima kasih. Berikut demikian demikian materi yang sudah saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.